Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part ke-30. Namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini tutup di harga 1060, di mana dia telah menembus tren lainnya dan dia akan menguji di 1015 di gray line akhirnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini boleh tunggu di sekitaran gray line akhir di 1015, dan teman-teman bisa batasi stop loss di 995, yang mana itu adalah white line-nya. Karena jarak Pegas saat ini ya, itu minimal dia harus kembali ke 1116 untuk dia menunjukkan adanya tren kenaikan lagi. Namun secara grafik dia akan terus melanjutkan penurunan dengan target penurunan selanjutnya menuju ke 1015. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBKP. Saham BBKP hari ini naik ya 192, sepertinya tadi sempat menguji gold line-nya di 198 namun gagal. Dia di closing di harga 192. Teman-teman yang ingin membeli BBKP, saya sarankan beli saat dia break di 198, dan teman-teman bisa gunakan 1-2 tick dari 198 sebagai batasan stop loss dengan target menuju ke PBH-nya di 208. Bagi teman-teman yang ingin nekat beli di harga sebelum 198, boleh juga, walaupun lebih rawan, asalkan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 186. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri risk and rewardnya. Kalau mau jauh lebih aman, boleh tunggu saat dia tembus gold line-nya di 198. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham UNTR. Saham UNTR ditutup di harga 16.900 minus 5,33%, di mana UNTR sendiri ada gray line dan white line ya di 16.369 dan di 15.900. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini ya, boleh tunggu saja di sekitaran area 16.300 atau di 15.900 karena trennya sudah patah ya, di middle trendnya sudah patah, sehingga dia akan menguji dulu yang low trendnya di 16.369. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham KBLI. Saham KBLI ditutup tepat di gold line 390, dan teman-teman bisa membelinya kalau dia berhasil break dulu di gray line-nya 395 ya. Tetapi selama dia belum break dari 395, maka dia akan terus menguji middle gray line-nya di 383 dan di 372. Jadi kalau misalnya dia belum berhasil tembus di 395, dia belum berhasil naik kembali di 395, maka dia akan melanjutkan penurunan lagi. Dengan target penurunan terjauh, pasti dia akan menuju ke PBL-nya di 358. Tetapi kalau dia berhasil break 395 dan dia bertahan, maka dia peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju PBH-nya di harga 426. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PNLF. Saham PNLF ditutup di harga 190 ya, di mana di harga 200 ada gold line dan di 204 ada PBH.
Namun teman-teman perhatikan bahwa di 188 itu ada gray line, dan saya rasa bahwa ini cukup tipis ya. Jadi selama dia masih berada di atas 188, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan 10 basis point menuju gold line di 200, dan target berikutnya menuju ke PB-nya 204. Teman-teman langsung batasi stop loss, langsung cut loss kalau dia gagal bertahan di atas 190 ya. Maka teman-teman boleh cut loss di bawah 188 dan bisa tunggu lagi di sekitaran area PBL 167 untuk melakukan reakumulasi buy. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ASPI. Saham ASPI hari ini naik 4,56% ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa luar biasa ASPI hari ini bisa tutup di atas PBL-nya di 410. Ini sangat menarik sekali. Selama dia masih berada di atas 410, maka saham ASPI ini punya potensi kenaikan yang luar biasa ya. Ada potensial profit hingga 41,9% menuju PBH-nya di 585. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 410, maka dia akan turun kembali menuju ke gray line-nya di 397. Kalau teman-teman mau lebih aman, boleh beli saat dia break di gold line di 414 dengan target kenaikan terdekat menuju 425. Jadi kalau teman-teman beli di 414, maka langsung gunakan satu tick di bawah 410 sebagai batasan stop loss. Tapi kalau teman-teman nekat beli di range 410, maka teman-teman boleh pasang 2 tick ya di bawah 410 sebagai batasan stop loss. Karena kalau dia kuat bertahan di atas 410, maka ASPI ini punya potensi kenaikan yang luar biasa. Tetapi selalu ingat ya, trading plan selalu dipasang dengan ketat. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ITMG. Saham ITMG hari ini ditutup di 7475, naik 3,46% setelah kemarin ARB, dan dia sepertinya tidak ingin untuk turun di bawah PBL-nya di 7325. Dan teman-teman, saya rekomendasi masih boleh beli ya selama dia berada di atas range 7325 sampai 7562. Teman-teman masih boleh beli dan teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 7325. Dengan target kenaikan terdekat menuju ke gold line-nya 7.800 dan target akhir kita menuju ke PBH-nya di 9.175. Sehingga untuk ITMG rekomendasi kita buy. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ICBP. Saham ICBP ditutup di harga 9.100 ya. Dia berhasil closing di atas PBH-nya di 9.000 dan dia akan terus melanjutkan kenaikan menuju ke 10.300, di mana itu adalah rata-rata 40 hari tertingginya. Sehingga teman-teman yang mau beli boleh saja, asalkan teman-teman bisa batasi stop loss ya di bawah 8925 lah, di bawah gold line-nya, dengan target kenaikan yang sama menuju 10.300, sehingga risknya sangat sedikit tetapi potensial profitnya cukup lebar. Selalu ingat, tetap disiplin dengan trading plan-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini tutup di harga 3.200 ya, minus 2,44%, di mana dia telah turun di bawah gold line-nya di 3340 dan dia akan terus melanjutkan penurunan dengan target ke 3030. Nah, teman-teman yang ingin beli boleh beli asalkan dia kembali dulu di jalurnya di atas 3340. Tetapi selama dia belum berada di atas jalur 3340, maka teman-teman tunggu saja di sekitaran area 3030 yang mana itu adalah white line-nya. Sehingga untuk Telkom wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham TINS. Saham TINS kalau tidak salah tadi ada rilis ya laporan keuangannya
yang mengatakan bahwa dia rugi kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Ditutup di harga 625 hari ini, naik ya 3,3%, dan dia harus menguji PBH-nya di 635 dan gold line-nya di 640. Sehingga teman-teman yang ingin membeli, saran saya tunggu saja saat dia break, minimal break 635, teman-teman boleh beli dengan langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 635 ya. Jadi kalau teman-teman beli di 640, maka gunakan 630 sebagai batasan stop loss, dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 680. Tetapi selama dia masih belum naik tembus di 635 minimal, maka dia akan berpeluang turun menguji white line-nya di harga 560. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham LSIP. Saham LSIP ditutup naik ya 3,59% di 865, di mana target kenaikan selanjutnya akan menuju ke PBH-nya di 900. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, boleh tunggu saat dia break dulu di 900 di PBH-nya, atau boleh beli di range 835 sampai 865. Dan teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 835. Jadi teman-teman punya range buy dari 835 sampai 865 dengan target kenaikan menuju ke 900. Tetapi ingat bahwa kalau dia turun di bawah 835, maka teman-teman boleh cut loss. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Astra International. Saham Astra ditutup di 4890. Sepertinya Astra mulai bergerak sideways ya, dari range white line-nya di 4700 sampai ke gold line-nya di 4940. Walaupun jaraknya cukup lebar ya, lebih dekat kepada gold line, sehingga untuk Astra boleh beli asalkan dia break dulu di gold line-nya di 4940 dengan target kita menuju ke PBH-nya di 5250. Tetapi selama dia masih belum break di 4940, maka dia akan terus sideways. Nah, bagi teman-teman yang mau kumpul silakan, asalkan dia masih berada di atas white line-nya di 4700. Semakin dekat dengan white line semakin bagus karena risikonya semakin terbatas. Tetapi misalkan dia bisa break di gold line, maka teman-teman langsung boleh pasang buy. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BNGA. Saham BNGA adalah saham terakhir ya, review saham par 30 hari ini, di mana saham BNGA ditutup di 735 di bawah gold line-nya di 760. Bagi teman-teman yang ingin koleksi BNGA ya, boleh beli selama dia masih berada di range 715 sampai 735 nih. Jadi dia kalau masih bertahan di atas 715 white line-nya, maka BNGA masih aman. Teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 715 dengan target kenaikan terdekat kita menuju ke gold line di 760 dan target akhir kita menuju ke PBH-nya di harga 830. Sekian review saham par 30. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.